Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta dari channel Paduan Gaul yang budiman. Semoga tetap semangat dan juga diberi keberkahan, kewilujengan, dan juga lebih-lebih mendapatkan daripada dampak positif yang tentunya nanti akan bermanfaat bagi kehidupan Anda masing-masing. Dan juga terima kasih atas segala dukungan-dukungan dari para pemirsa selama ini yang masih setia dan membuat channel Padepokan Gaul tetap eksis di dunia per-YouTubean. Dan juga semoga saja daripada hal itu nantinya akan menjadi amal baik para pemirsa yang nantinya akan kembali berdampak baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan juga bagi pemirsa yang saat ini sedang sakit ataupun sedang menemui banyak masalah-masalah di dalam kehidupannya, semoga saja segera mendapatkan solusi yang terbaik, dimana dari solusinya nanti pun benar-benar bisa berdampak baik dan bisa mengambil hikmahnya dan lebih-lebih bisa bersyukur atas nikmat Allah tersebut. Dan di kesempatan ini pemirsa, saya mendapatkan sebuah kabar dari rekan saya, di mana banyak sekali daripada kalangan-kalangan orang yang di mata manusia dianggapnya itu sangat alim, mereka malah melakukan perbuatan asusila, di mana seharusnya kalau benar-benar manusia itu alim dan berakhlak, beradab, hal-hal yang menyangkut asusila pun semestinya tidak terjadi. Itu sisi manusia yang sebatas kami sampaikan. Namun daripada kehidupan dunia ini adanya syariat, ada juga hakikat yang tidak tersirat, di mana di kesempatan ini kami akan coba menguak dari sisi gaibnya mengenai banyaknya daripada kalangan orang alim yang melakukan daripada asusila, salah satunya di pemberitaan ini, ataupun orang yang dianggapnya di mata manusia itu sebagai tokoh tertentu atau yang dianggap berilmu dan lain sebagainya. Dan kami di sini pun tidak bermaksud menyudutkan pihak manapun. Kami hanya mengambil daripada sumber referensi yang nyata, yang dimana dari konten ini pun semoga saja bisa dijadikan iktibar bagi kita bersama-sama untuk menyikapi ini dengan cara-cara yang benar. Dan lebih-lebih nantinya pun semoga saja para pemirsa yang memiliki putra-putrinya pun terjaga daripada perbuatan atau kejadian-kejadian yang seperti ini. Dan di kesempatan ini kebetulan saya masih ditemani mediator daripada Mas Ahmad Mehmet, Mat Sarkup. Siap. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Bagaimana kabarmu? Sehat sekali Mas. Sehat sekali. B aja. A sekali. YTTA. YTTA. Yes. Oke. Ada masih jomblo? Sama seperti Mas Entong. Sama-sama Mas Entis. Sempat dihubung-hubungi netizen. Ya, ada beberapa Mas. Boleh dilanjut ya apa-apa pemirsa, selama masih dalam koridor yang sesuai kan gitu. Dan untuk saling mengenal itu pun ya tidak ada masalah, selama tidak ada harapan-harapan yang terlalu sangat jauh kan gitu. Benar apa enggak? Siap. Ada pesan enggak? Udah Mas, udah cukup. Mungkin Mas. itu saja sedikit narasinya pemirsa. Mohon izin, mohon doanya. Kita akan cross check daripada sisi gaibnya, apa yang bekerja dan mengapa di detik-detik atau waktu-waktu ini rentan terjadi lumayan banyak terjadinya di Nusantara ini. Semoga bisa dipahami utuh dan bisa diambil hikmahnya sama-sama, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin saya berjana ya masyarakat ini pertama.
Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu makhluk gaib terkuat yang selama ini membantu dan juga bekerja dalam jasad orang yang dianggap di mata manusia ini sebagai salah satu tokoh terkemuka dan juga dianggap sosok-sosok yang terkuat mempengaruhi daripada perbuatan asusilanya dari salah satu makhluk gaibnya yang asli. Penyusup, penipu, otomatis hancur. Jadi yang asli ketarik ke tangan saya. Tes suaranya tersambung langsung. Bisa diajak komunikasi bahasa manusia menggunakan bahasa Indonesia. Tersambung semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Penyusup, penipu hancur, meledak dalam wujud nyata. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ramai-ramai mau semalbu. Ramai-ramai. Ya. Banyak ini yang masuk. Ya. Kamu gulain apa? Jin. Otomatis just media terang menjadi tambah. Roh. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kamu berdosa otomatis ketahuan. Yo. Mau semalbu akeh ning jagat bocah iki. Jin-jin kecil. Dari mana? Saka wong-wong. Maupun saka tempat kini. Hanya mengganggu. Kami yang paling kuat yang mendominasi sekarang. Jin-jin tersebut terikat semua. Sallallahu alaihi wasallam. Gua wae. Jin-jin itu otomatis lempar keluar. Salam. Sopo kowe? Saya manusia. Ono apa? Saya ingin berkomunikasi dengan salah satu makhluk gaib yang tahu tentang kejadian asusila yang dilakukan oleh seorang manusia yang dipandang di dunia manusia itu manusia yang taat beribadah dan juga dianggap sebagai seorang tokoh-tokoh yang terkemuka di agamanya. Kamu yang ketarik ke sini, jujur katakan kamu siapa, dari mana? Aku golongan iblis. Terus? Aku suka wetan. Pak tinggal kuning wetan. Bahasa Indonesia otomatis terubah. Berubah bahasa Indonesia. Ya. Saya itu berasal dari timur. Saya salah satu pemimpin dari golongan iblis yang anak-anak golongan iblis itu lahir dari kemaksiatan manusia. Saya yang memimpin. Enggak bohong kamu. Ya. Jika kamu berdusta ataupun berpura-pura dan mengaku-ngaku, otomatis hancur tubuhmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Salah satu yang terkuat, saya membantu manusia. Kamu itu. Salah satu yang terkuat. Ya. Kamu dulunya dari mana? Aku terundang. Terundang? Ya. Loh, mana mungkin manusia yang terkemuka di agama itu mengundang makhluk gaib iblis? Kan tidak mungkin. Ya memang. Jujur katakan. Manusia itu tertipu dari golongan kami. Bagaimana ceritanya? Kok bisa kamu mengatakan tertipu? Manusia yang dianggap manusia terpandang, dia itu tertipu karena dari lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Terus? Dia mempunyai keinginan dengan merapal dari surat-surat Al-Quran. Ya karena mempunyai khasiat. Entah itu bisa segani banyak orang, mempunyai banyak pengikut. Disitulah golongan iblis akan terundang dengan rapalan manusia yang mantra diucap berkali-kali dengan keinginan seperti itu. Kamu menyebutkan itu sebuah rapalan mantra. Loh, sebenarnya saya itu
jauh dari jasad manusia yang saya ikuti. Terus? Saya berasal dari sebuah gunung. Karena manusia itu mantranya diucap beribu-ribu kali selama ya hampir kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Disitulah saya tertarik. Manusia ini yang akan saya ikuti selanjutnya. Saya turun langsung menjadi kodam daripada manusia itu. Karena dia sangat menggebu-gebu dalam hatinya. Padahal gini, dari sisi manusia, kalau manusia itu baik, alim, siapapun bisa menilai itu kebaikan dari luar. Kan gitu. Setiap manusia pun mungkin tahulah secara nyatanya. Tapi golongan-golongan seperti kamu kok bisa-bisanya menipu dan mengatakan bahwasanya dari apa yang dia lakukan membaca ayat tertentu tadi, itu kamu anggap sebagai membaca mantra, rapalan. Bukankah itu adalah sebuah ibadah? Katakan jujur. Ya, selama manusia itu niatnya ya benar. Dia membaca ya hanya membaca saja. Bukan dengan embel-embel seperti itu tadi. Dia itu mempunyai banyak pengikut karena dia pintar. Terus ini, secara sisi manusiawi, kalau dia seorang pemuka daripada agama, kan gitu toh, dia kan pasti tahu landasan dasar hukum dan juga paham ilmu apa yang diizinin apa yang tidak. Namun kenyataan ini kami sebagai manusia itu meyakini ada hakikat tersirat di baliknya. Kok bisa-bisanya manusia itu udah tahu hukum kok malah terperosok daripada golongan seperti kamu? Ceritakan yang detail. Ya. Itu ya bermula dari dirinya sendiri. Tidak bisa mengontrol daripada hawa nafsunya. Semakin dia merapalkan daripada ayat-ayat suci, dia ambil embel-embel niat yang salah. Disitulah saya akan memberikan bisikan-bisikan juga dalam orang itu. Saya beri gambaran. Di sinilah ada potongan ayat untuk pengasihan. Ada potongan ayat untuk kelancaran rezeki. Itu ya memang tidak ada yang salah. Terus. Karena dia meyakini, dia merapalkan ayat-ayat suci untuk sebuah keinginan tersebut. Diambil nafsu yang sangat besar. Ya dia akan lupa nanti, tidak diniati ibadah. Ya untuk melakukan menuruti daripada hawa nafsu yang dia inginkan. Bahkan dia akan merancang sendiri khasiat-khasiat dari ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi itulah rangkaian saya bisa membuat ya seperti raja hajimat daripada Quran itu. Astagfirullahaladzim. Pintar, tapi dididik dari golongan iblis. Apalagi sekarang dia maksiat yang sangat merajalela sekali. Kenapa? Dari kepintaran dia itu banyak sekali mendapatkan uang dengan mudah. Iya. Saya mulai paham arah kamu berbicara kemana daripada hulu hilirnya kemana. Dia itu memang manusia yang sangat alim, sangat dihormati di kalangan masyarakat. Ibadah tidak pernah ditinggalkan. Sulit membedakan itu sepertinya. Oke. Padahal saya juga pernah mendengar bahwasanya jika manusia itu sudah benar dari ibadahnya, nanti pun daripada sisi-sisi mungkin kemaksiatannya perlahan-lahan mulai berkurang bahkan sampai habis hilangan gitu, mulai terkikis. Nah ini kok malah justru sebaliknya. Itu berarti semua pengaruh golongan seperti kamu yang berada di balik kejadian ini. Ya kalau dia ibadahnya itu benar, itu memang bisa mencegah daripada kemaksiatan, kemungkaran, ya, kekejian kan gitu. Kalau dia salah ibadahnya, ya timbulnya seperti itu. Terus ini yang mau saya tanyakan, tatkala kamu tadi sempat menyebutkan di mana sisi lain manusia itu tak jauh itu dari nafsunya. Apakah sebagai makhluk gaib golongan iblis kamu mampu membaca nafsu manusia? Dari mana kamu sebutkan?
Ya. Nafsu itu muncul dalam pikiran manusia. Semakin manusia itu memikirkan terus-menerus, daripada apa yang dia pikirkan itu tidak akan tersampaikan, ataupun dari keinginan yang kuat, pasti akan muncul uap-uap hitam dalam jasad manusia, di mana golongan gaib bisa mengetahui, bisa melihat secara langsung, tapi manusia itu tidak bisa melihatnya, karena uap itu ya gaib. Itulah kelemahan manusia itu. Golongan kami itu bisa melihat manusia, tapi manusia itu tidak bisa melihat kami. Oke. Terus, tatkala kamu mendompleng juga dari keilmuannya tadi kan kamu menyebutkan ya, ilmu yang dia pahami itu ternyata dari bantuan golongan seperti kamu juga. Ya. Benak akal manusianya sampai dia pintar. Ya, saya. Daripada mungkin kitab, belajar dari buku ini dan lain sebagainya, itu bimbingan kamu semuanya kan? Ya, karena saya mendirikan rumah dalam jasad manusia, khususnya di otak sebelah kiri, mempengaruhi kecerdasan manusia. Itulah. Terus ini yang mau saya tanyakan ya Kak Pamungkas ya, kenapa sekarang ini banyak fasenya dari kalangan pemuka, tokoh, di mana dia membimbing daripada murid, entah itu perempuan, entah itu murid-muridnya yang lain, melakukan perbuatan-perbuatan daripada tadi asusila. Apa akal sehatnya sudah kamu kuasai, dan bagaimana caramu menggerakkan itu semua? Ya mudah. Saya kan semayam khususnya di otak sebelah kiri. Ada beberapa yang saya ambil, makanya manusia itu hilang akal warasnya, hilang hati nuraninya sebagai manusia. Halalkan segala cara untuk menuruti daripada hawa nafsu. Saya itu juga memberikan bisikan-bisikan dari dia, ya, maksiatan yang saat ini diketahui itu ya akibat bimbingan saya. Tidak hanya, ya banyak sekali sebenarnya itu. Dari apa yang pernah dia datangi, bisa dimanfaatkan celah-celahnya. Itu terjadi kemaksiatan. Nah terus ini ya saya tanyakan, kalau pemuka atau tokohnya saja seperti ini, lantas manusia yang mungkin susah kamu ganggu, sulit untuk kamu ganggu, ya manusia seperti apa yang mengajarkan saja seperti ini? Ya sebenarnya manusia yang biasa saja sebenarnya itu. Ya bagaimana biasa sajanya? Kan banyak manusia. Dia pintar tidak ditunjukkan. Dia bisa tapi tidak ditunjukkan kepada manusia. Itulah dia benar-benar bersih dalam hatinya, bukan menuruti nafsunya. Meskipun dia tahu dia pintar, tapi dia biasa saja dalam hatinya itu. Nafsu tidak dituruti. Jadi pada intinya hati yang jernih gitu, manusia yang jernih hatinya. Ya, itu. Ya dari otak kan, hati ini kan kalau tidak dibersihkan akan mengaruhi negatif itu ke otak. Ya. Saya pun pernah mendapat sedikit suatu makalah kan gitu. Ini yang menjadi hal terkhususnya. Kenapa di detik-detik sekarang ini? Apakah memang sedang dimunculkannya fase-fase hitam yang terbungkus putih ini sudah mulai ditampakkan semua ke permukaan atau bagaimana? Memang kamu sampaikan mengenai kejadian ini. Ada golongan yang bertugas juga membongkar daripada manusia-manusia yang dia mengajarkan itu salah. Salah dalam arti dia memang benar mengajarkan sesuai apa yang diperintahkan daripada Allah. Karena dia salah menuruti hawa nafsunya, memanfaatkan kepada kemintarannya, memanfaatkan daripada pengikutnya, ya untuk dimanfaatkan sesuai daripada kapasitas manusia itu. Oke. Banyak sebenarnya golongan putih itu, golongan malaikat yang bekerja, ya, mempercepat mungkin golongan kamu bongkar di kejadian fase-fase ini. Nanti juga akan ada gantinya sebenarnya itu bagus. Terancam golongan kami. Oh, akan ada gantinya? Ya. Sosoknya bagaimana?
Ya, yang saya sebutkan tadi. Dengan jernih hatinya. Ya betul, dia sebenarnya tahu tapi tidak menunjukkan dia tahu. Oh, tidak menunjukkan kesombongannya, tidak menampakkan perbuatan buruknya. Ya, Oke. Terus ini yang masih menjadi misteri bagi saya, daripada orang-orang ini kan mengelola daripada murid, rata-rata kan perempuan. Lantas bagaimana orang umum jika menginginkan untuk ditempatkan di pendidikan mana supaya dia aman, nyaman, dan tidak terjadi hal-hal peristiwa semacam ini? orang yang saya ikuti korbannya itu lebih daripada 8. Astagfirullah. Dari remaja, anak kecil maupun dewasa. Anak kecil juga. Diiming-imingi dengan uang, dengan Apa? jajan. Kalau sampai seperti itu berarti udah hilang akal warasnya. Sudah saya katakan tadi. Anak sangat kecil loh, pada. Buka bajumu, nanti saya kasih jajan. Saya lebihkan. Itu salah satu cara nyatanya. Ya. Dan semua ternyata gerakannya kamu dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus Ya banyak sebenarnya. Kamu itu seperti seperti anak-anakku sendiri. Ya, seperti anak dan orang tua. itu cara-caranya. Berikan kasih sayang. Setelah anak itu nurut, ya disitulah kemaksiatan akan terjadi. Saya tidak mau menyebutkan lebih luas lagi. Iya. Terus ini ya menjadi pertanyaan bagi mungkin orang-orang umum. Tempat untuk pembelajaran para muda-mudinya saja, pemukanya seperti ini. Lantas orang tua kan merasa khawatir. Pasti. Nah, yang benar-benar mendidik dengan didikan cara-cara yang benar, masih adakah di dunia nyata sekarang ini? Ada. Ya bagaimana? Tapi jarang orang yang mengetahuinya. Ya bagaimana cirinya? Sulit menemukan seperti itu. Loh, kok bisa sulit? Karena golongan kami akan menutupinya. Ternyata di balik kamu membantu, kamu juga menutup kekurangan dia. Ya ada saatnya nanti. Saat golongan malaikat itu bertugas. Ya itu kan mencabut daripada orang-orang menyelewengkan agama, menyelewengkan dengan keenakannya sendiri. Tunggu saatnya nanti itu. Kenapa saya jujur? Ya memang harus jujur. Ya mau saya. Orang-orang seperti itu harus tetap teguh, tetap berdiri. Ya, orang-orang yang seperti itu disukai daripada golongan iblis. Karena iblis yang paling tinggi, paling alim, paling sakti, itu ya akan menjadi kodamnya. Astagfirullahaladzim. Dengan embel-embel yang baik. Al-Quran dan hadis akan saya ceritakan pada kamu. Itu yang lebih tinggi daripada saya itu. Tanduknya 25 sampai 60. Itu Al-Quran hafal semua. Lebih halus lagi. Halus lagi. Tidak seperti kamu. Ya, suaranya halus, lembut, mempesona, seperti menyerupai dari malaikat yang asli, hampir serupa. Ya, hati akan terasa sejuk ketika kamu mendengarkan ceramah. Ada orang-orang yang tidak salah memilih guru. Itu. Oke. Sudah, saya mau pulang saja. Kemana pulang? Pada tuan saya lagi. Tuan lagi? Ya. Saya akan mau mengajarkan lagi. Saya mohon dengan izin sang yang berjaya. Apa yang kamu tawan daripada bagian tubuh anak-anak yang tidak bersalah, korban-korban itu keluar semua. Saripati, rasa takut. Sallallahu alaihi wasallam. Aduh. Ya memang ada dari muridnya sendiri. Sama Indonesia. Aduh, sakit sekali nih. Kamu tidak bisa menyerang daripada kawan-kawan dengan keluarga besar kamu. Kamu nggak ada semua data lain. Ya memang saya tidak bisa. Yang lebih tinggi akan menyerang kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu kembali ya.
Ya, kembalikan lagi. Saya kan pengaruhi maksiat lagi dia. Apa ini? Aduh. 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 Katanya mau hilang. Siap mas, Set, keringetan kamu. nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa, ya emang nggak apa-apa. Alhamdulillah pemirsa, sedikit itu ternyata mengenai daripada sisi gaib. Mengapa banyak pemberitaan beredar tentang kasus asusila yang terjadi di kalangan seorang manusia sebagai tokoh pemuka agama yang mendidik daripada murid perempuan-perempuannya, dan sebagai pribadi manusia yang dibekali iman. Semoga saja kita masih memiliki rasa iman, rasa kemanusiaan, dan juga lebih-lebih pun akan mendapat kepahaman bagaimana menyikapi keadaan seperti ini, dan bagaimana pula nantinya menitipkan anak-anaknya untuk belajar itu di tempat yang bagaimana, dan lebih-lebih nantinya pun semoga saja mendapatkan dampak yang sesuai. Dan satu hal yang mungkin kami sampaikan kepada pemirsa, di mana sebagai orang tua, jikalau menitipkan anaknya untuk dididik, semoga saja niatnya dengan landasan dalam rangka taat pada perintah Allah dan hanya mengharap ridho Allah. Seperti yang selalu kami sampaikan, jika niat itu sendiri tertata dengan keliruan, maka nanti efek negatifnya pun akan menyesuaikan. Dan semoga paham mengenai konten kali ini. Jika kurang paham, bisa disimak kembali, diulangi, dan dipahami dengan hati dan akal yang jernih semuanya. Kurang lebihnya itu dari kami. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan, kerumitan, kesalahan, tutur kata, dan bahasa kami yang kurang berkenan dan kurang sopan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan dan kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas support dan dukungannya dari pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.